Oke, mungkin kita mulai aja kali ya Civivi ya. Mm-mm. Mungkin saya pertama-tama mungkin saya ingin ucapan terima kasih banyak ya terlebih dahulu ke Pak Lukman Pak udah mau berkenan nih Pak untuk hadir di tengah kesibukan ya Pak Lukman ya. Ya. Terakhir ini Pak Lukman udah banyak apa namanya itu jabatan-jabatan yang strategis dan penting ya Pak ya kita sebut Pak. Jadi thank you banyak nih Pak udah mau ngulangin waktu buat kita nih Pak. Nah kebetulan kita kan di kalangan investor kebanyakan juga kan ada yang usaha, ada yang mungkin bisnis juga gitu ya Pak. Ada juga mungkin jadi investor kan kita juga pengen belajar nih Pak dari Bapak kira-kira nih dari pandangan yang sebagai apa manajemennya di perusahaan TBK satu perusahaan TBK juga pandangannya gimana sih Pak tentang kondisi makro saat ini ya Pak? Apa yang kita bisa dapatkan peluangnya dan tidak? Yang mudah-mudahan hari ini kita bisa dapatkan semua itu ya dari Pak Lukman ya Pak. Thank you banyak nih Pak udah mau sharing sama kita ya. Nah untuk hostnya mungkin saya akan berikan ke Civivi. Ci, silakan Ci. Oke, terima kasih Andre. Terima kasih Bapak Lukman Hakim. Pak ini boleh sebut PT-nya nggak Pak? Udah pada Boleh, tahu. boleh aja. Ya Iya, kan. hari ini kita ada narasumber Bapak Lukman Hakim ya, Direktur Pancabudi TBK ya, kode sahamnya Ya. PBID. Jadi memang Pak Lukman ini punya pengalaman juga di sektor bisnis real ya Pak. Selain itu juga Bapak ada Certified Securities Analyst juga CSA ya Pak. Jadi Nah, memang narasumber kali kita hari ini ya memang sudah cukup eh, sangat berpengalaman secara pengetahuan juga prakteknya ya Pak Lukman. Pak, kita langsung mulai aja ya Pak. Kan kita hari ini kita mau bahas tentang kondisi ekonomi makro ya. Sebetulnya kondisi ekonomi makro sama sektor real nyambung nggak sih Pak? Nah itu kan kadang-kadang di awal kenapa sih kita mesti belajar ekonomi makro gitu? Sebetulnya ngapain capek-capek mesti belajarin yang terlalu banyak gitu Pak? Nah untuk kondisi ekonomi makro yang sekarang terjadi itu ada cerita apa aja sih Pak? ya, ya makroekonomi kalau menurut saya sangat penting sekali karena makroekonomi otomatis mensupport mikroekonomi atau sektorial ya, ya gitu. Nah, kalau kita lihat secara makroekonomi itu secara global, kita melihat suatu tiga negara utama ya. Yang pertama USA, ya kan, karena China, kemudian Uni Eropa. Karena tiga negara ini secara porsi GDP-nya itu di atas 60%. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian. Jadi kalau misalkan China batuk-batuk, otomatis terpengaruh terhadap ekonomi kita. Kemudian juga US juga terpengaruh terhadap pasar saham. Jadi pasar saham pun juga kita bisa juga melihat dari indeks pasar di United States, ya seperti Dow Jones, ya kan, semua kita harus melihat itu. Jadi kalau kita lihat ini pasar global ini kita sudah mengalami 2 tahun ya tingkat suku bunga yang tinggi. Nah itu mempengaruhi baik dari segi sektor real, kemudian dari segi capital market, ya kan, itu kita sangat berpengaruh sekali. Bahkan eh, banyak yang sebut ini kita udah suku bunga tinggi ini selama 2 tahun udah higher for longer gitu kan. Selama 2 tahun kita mengalami bunga tinggi ya dari tahun 2022 ya ini semua karena efek dari inflasi yang tinggi. Karena inflasi tinggi otomatis the Fed itu naikin suku bunga dari 0,25 sampai jadi 5,5%. Dan kita juga eh, suku bunga di BI 7 Day kita juga mengikuti juga dari 3,5 naik ke 6,25. Tapi kemarin semua udah turun gitu. Nah, di bulan ini kita udah apa namanya eh, mendapatkan suatu berita ya bunga turun semua baik the Fed maupun BI 7 Day. Nah, kenapa kalau eh, apa namanya the Fed itu penting? Fed Fund Rate itu sangat penting karena Fed Fund Rate itu eh, sangat mempengaruhi suku bunga di global. Jadi kalau the Fed naikin suku bunga itu sangat penting sekali. Karena US Treasury itu adalah instrumen keuangan paling terbesar di dunia. Totalnya hampir 28 triliun US dollar. Sangat berpengaruh. Jadi kalau suku bunga US naik, otomatis kan semua investasi itu lari ke safe haven, ya kan? Masuk ke safe haven. Karena pasar instrumen Fed Fund Rate itu adalah suatu apa namanya mempengaruhi US Treasury yang instrumen keuangan yang terbesar di dunia yang sebesar 28 triliun. Nah, akibatnya eh,
seperti kita lihat ya kan, eh, US dollar kita sempat di bulan Agustus atau Juli, saya lupa, sempat jadi 16.500. Dan itu mempengaruhi bisnis. Karena kenapa? Karena kita juga masih ada impor ban modal, ban kemudian impor bahan baku. Nah, itu juga kita masih tergantung sama basisnya US dollar juga. Nah, kita lihat kalau kondisi global, kalau untuk negara kita ya Indonesia masih cukup bagus ya karena kita kan kita cukup resilient lah, cukup tangguh ya. Tapi kemarin juga Presiden juga sudah mengatakan ada 96 negara yang udah masuk menjadi pasien IMF. Jadi kita bersyukur lah saat ini kita cukup bagus. Nah, yang terakhir ini kita perlu konsentrasi ya. Kita sebagai market player ataupun investor kita harus melihat dua perkembangan terakhir ya. Yang pertama adalah Bank of China ya. Bank of China akan menurunkan suku bunga ya dari 1,7% menjadi 1,5% ya kan. Yang sudah dilakukan adalah dia turunin giro wajib minimum sebesar 50 basis point ya kan. Dengan turun 50 basis point itu dia otomatis eh, ada dana sekitar 150 miliar US dollar, kurang lebih 145 atau 150 miliar US dollar itu bisa diguyur pasar lewat sistem banking ya. Otomatis giro wajib minimumnya turun, banking akan bisa memberikan suatu pendanaan untuk masyarakat. Jadi kurang lebih 150 miliar US dollar. Nah, besarnya ini sebesar hampir sama dengan cadangan devisa kita. Ini besar 150 miliar US dollar. Kemudian juga uh, market player juga harus memperhatikan ke depan nih US presidential election, ya kan? Nah, enggak nih antara Trump sama Harris nih kita harus lihat nih, ya kan? Kalau Trump ini kebijakannya bagaimana, ya kan? Trump ini kebijakannya seperti pemotongan pajak, ya kan? Pemotongan pajak baik yang untuk yang orang-orang kaya atau untuk corporate besar, ya kan? Sedangkan Harris kebijakannya pem- pe- eh, pemotongan pajaknya eh, cuma untuk kelas menengah bawah ya, tapi dia bisa menaikkan pajak kepada yang bisnis-bisnis besar gitu ya, kalau Harris ya. Karena Demokrat lebih arahnya ke sosial program ya kan, dia seperti memberikan bantuan sosial atau bagaimana gitu. Nah, kalau untuk suku bunga, Trump dan Harris sama-sama menginginkan turun suku bunga, kelihatannya. Trump dan Harris hampir sama menurunkan suku bunga. Terus kemudian jadi kebijakan moneter ke depan akan lebih longgar dan lebih pro pertumbuhan. Jadi lebih pro pertumbuhan, ya kan? Nah, kemudian kita lihat juga ya belakangan China ekonomi juga slow down ya. Kita lihat secara GDP juga China di bawah 5% ya karena krisis properti di sana juga properti udah oversupply segala macam gitu. Terus yang terakhir ya masih ada geopolitik tension ya yang belum kelar gitu. Dari dulu dulu Rusia Ukraina sekarang udah jadi apa namanya Israel dengan Hizbullah atau Hamas ya kan, juga Israel dengan Palestina ya sudah berkembang. Jadi geopolitik tension juga sangat berpengaruh juga. Dan mungkin yang terakhir ya itulah volatilitas komoditi. Jadi karena faktor geopolitik ini jadi volatilitas komoditi. Saya rasa itu dulu, Pak. Oke, makasih banyak Pak Lukman update-nya. Andre, ada yang mau ditanya? Andre, silakan. Ya itu Pak yang terkait tadi ya kalau kita ngomongin saat ini berita yang terbaru nih stimulus nih Pak kan apa yang cukup lumayan juga ya. Itu gimana nih Pak? Kayaknya bakal efeknya seperti sejauh apa ya Pak Lukman? Mungkin bisa sharing Pak. Yang mana, Pak? Sorry, tadi saya lagi close yang ini. Oh, stimulus dari Cina Pak saat ini Pak Oh, yang saat ini yang terbaru gitu. Nah, ya, kira-kira efeknya stimulus seperti dari apa nih China Pak itu, Lukman? ya, China tuh eh, salah satu negara terbesar kedua ya, setelah United States ya, otomatis juga sangat pengaruh, ya kan. Istilahnya China juga eh, negara terbesar di bidang untuk dari segi perdagangan, kemudian untuk manufacturing, semua negara terbesar untuk manufacturing, ya kan. Otomatis dengan stimulus dari China itu otomatis juga sangat berpengaruh terhadap kita juga, ya kan. Nah, ke depan ya tergantung bagaimana kita memiliki daya saingnya saja gitu, Pak. Kalau untuk bisnis ya. Tapi kalau karena China lebih banyak kalau saya melihat China lebih banyak ke
bisnis gitu Pak. Beda sama Uni Eropa sama United States, lebih banyak untuk ke capital market gitu. Biasa dikasih stimulus larinya ke capital market. Kalau China lebih banyak dia memberikan stimulus untuk perdagangan dan manufacturing gitu. Ya kemungkinan ya kalau kita ke depan ya untuk business people ya kita bagaimana harus bisa meningkatkan daya saing gitu Pak. Ya kan? Seperti apa namanya ya kalau misalkan China bisa menjual barang lebih murah atau lebih kompetitif, nah itu kita harus meningkatkan daya saing kita gitu Pak. Otomatis dia tujuan China adalah ingin menggerakkan pertumbuhan ekonominya mereka gitu Pak. Karena pertumbuhan ekonomi mereka ini sekarang di bawah 5%, kurang lebih 4,7%. Mereka harus bisa menaikkan menaikkan pertumbuhannya itu dengan cara mereka harus stimulus dengan melonggarkan mereka punya moneter gitu. Dengan giro wajib minimum yang tadi diturunkan, terus kemudian suku bunga dari 1,7 jadi 1,5%. Kurang lebih seperti itu Pak Andri. Oke. Ya. Pak, kalau terkait dengan saat ini tuh kan kita tahu ya tensinya perang dagang antara Amerika sama Cina tuh kan tidak berkurang ya. Dulu kan kita Iya. berharap tuh semenjak mungkin presidennya ganti dari Donald Trump ke Joe Biden tuh kan tensi kan pengennya menurun tapi malah meningkat juga sama aja gitu ya kalau kita Iya, ngomong, iya. Pak. Nah, Ya, oke. iya Pak. Terkait hal itu gimana nih Pak tanggapannya dari Pak Lukman dulu coba. Pak, silakan Pak. Ya, tadi saya mau menambahkan bahwa kebijakan Trump ini adalah yang paling utama. Trump selalu menggunakan tarif, Pak. Ya, dulu waktu Trump menjadi presiden, dia kebijakannya adalah tarif. Dia meningkatkan tarif untuk barang-barang China gitu, Pak ya. Sedangkan untuk Demokrat Joe Biden, ya dia berusaha untuk menyeimbangkan lah gitu ya kan. Nah, otomatis kalau perang dagang ini terjadi, Pak ya kan, ya otomatis kan China tuh harus juga mencari demand ya Pak. Nah, otomatis ya salah satunya negara yang bisa jadi demand-nya China lah adalah kita gitu Pak. Gitu. Kita akan dipenuhin impor-impor barang dari China otomatis gitu. Karena mereka harus bisa mencari suatu pasar gitu. Pasar. Ya bisa mereka mencari pasarnya di Afrika atau di Asia Tenggara atau di ya ya Hmm. negara-negara yang tidak memberikan proteksi atau tarif yang begitu tinggi gitu, Pak. Oke. Otomatis gitu. Jadi sekarang tuh kondisinya kan berarti China sendiri oversupply ya Pak ya, banyak barang murah gitu ya Pak ya kalau kita ngomongin kan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mereka akan cari demand gitu, ya kan. Oke. Nah, terkait dengan eh, yang dalam waktu dekat ini akan terjadi nih Pak, Pilpres nih Pak, Pilpresnya di Amerika nih Pak. Coba Ya. kira-kira pandangannya gimana nih Pak dari kubu misalkan misalkan yang menangnya tuh Donald Trump atau Kamala Harris. Nah, lebih menurut bagi bisnis nih Pak, buat Bapak sendiri lebih favorable yang mana sih? Atau mungkin bisa kasih pandangan kalau ini menang apa efeknya, ini menang apa efeknya gitu Pak. Mungkin Pak Lukman bisa ceritakan nggak nih Pak? Ya, kalau kita lihat mengenai Trump, Pak ya, Presiden Trump waktu dia menjabat dari tahun 2017 sampai 2016 sampai 2020, kebijakan Trump banyak kan perang dagang, Pak. Dia naikin tarif terus dia kan. Terutama dia perang dagangnya terhadap China gitu, ya kan. Terhadap China. Nah, kalau bedanya dengan pemerintahan Biden lebih lebih soft Pak terhadap China, ya kan, lebih menyeimbangkan lah, nggak terlalu ini. Nah, kalau misalkan eh, Trump menjadi presiden, otomatis kita karena banyak proteksi barang-barang China itu tidak bisa masuk ke Amerika, China akan eh, mengirimkan barangnya itu ke negara-negara lain, Pak, ya kan, eh, berusaha sekuat mungkin bagaimana dia meningkatkan daya saingnya dia lewat efisiensinya dia, ya otomatis produk China akan lebih murah gitu Pak. Nah, tantangan kita adalah kita harus menciptakan suatu daya saing Pak, itu aja tantangan kita. Nah, kalau Harris lebih arahnya mungkin kalau Kamala Harris lebih arahnya ke internal Amerika Pak ya. Ke internal Amerika. Dia lebih arahnya seperti eh, Biden seperti apa namanya Obama lebih pro-nya ke sosial program ya seperti kayak di sana bagaimana meningkatkan
masalah-masalah kesehatan, kemudian bagaimana meningkatkan masalah sosial gitu, sosial sosial programnya akan ditingkatkan gitu Pak. Jadi lebih banyak memberikan bantuan sosial gitu. Sedangkan kalau untuk di apa namanya Trump ya kan, otomatis dia Trump akan memotong pajak orang-orang kaya di sana. Jadi kayak seperti Elon Musk kan eh, akan mendukung Trump gitu ya. Ada beberapa yang konglomerasinya Amerika yang akan mendukung Trump gitu. Sedangkan kalau eh, Harris itu banyak akan meningkatkan pajak untuk orang-orang kaya gitu Pak. Atau perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Pajaknya akan progresif ke depan gitu Pak. Gitu. Seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau pandangan dari pebisnis nih Pak, contohnya kan pelaku pasar ya Pak, bisnis juga gitu ya Pak, dari Pak Lukman sendiri lebih favorable yang mana nih Pak, kira-kira Pak? Terus kenapa kira-kira ya Pak? Kira-kira. Kalau bisnis kan otomatis yang lebih aman Pak. Aman dan stabil. Jadi kita butuh suatu stabilitas ya. Kalau kita lihat misalkan harga komoditi terlalu bergejolak ya kan, ya itu otomatis ya apa namanya eh, arahnya susah dibaca Pak. Arahnya sulit ditebak gitu. Jadi ada suatu uncertainty gitu Pak. Ada suatu ketidakpastian jadinya. Pasti kalau pebisnis itu, bisnis people itu maunya yang apa namanya, yang aman dan stabil. Stabilitas itu perlu. Jadi menjaga stabilitas itu perlu, Pak. Gitu. Nah, kalau kalau dirasakan nih Pak, kemarin kan sempat ngerasain Donald Trump sama Joe Biden, menurut Bapak gimana Pak? Lebih stabil yang mana nih Pak? Nah, kalau Donald Trump memang ada perang dagang, Pak. Tapi sayangnya mungkin ya nggak tahu ya waktu zamannya Joe Biden ini ada geopolitik tension gitu, Pak. Oh, Ya itu kan? yang Nah, mempengaruhi ya. iya, Oke. geopolitik tension itu sangat berpengaruh. Kita lihat ya sejak perang Rusia sama Ukraina ya kan di tahun 2022 itu inflasi tinggi. Harga komoditas tinggi, Pak. Amerika sendiri inflasinya bisa sampai 7-8% gitu. Bahkan di UK sampai 10%. Kita di Indonesia sempat sampai 6%. Ya kita lihat ya harga harga minyak goreng, harga sawit naik ya kan. Kita minyak goreng aja naiknya kalau kita beli 1 liter harganya udah hampir 100% naiknya kenaikannya kurang lebih Pak ya. Nah, itu ada faktor geopolitik tension. Memang eh, apa namanya geopolitik tension juga sangat sekali berpengaruh gitu Pak. Ya kan? Gitu. Jadi susah memilih. Ya, iya. Ini satu perang dagang, satu perang beneran. Iya, gitu. Oke. Ya mungkin CPP mau tanyakan lagi sih, silakan. Oke sih Pak, saya mau mau tanyanya gini Pak. Kan kita kan banyak komoditas sebenarnya ya Pak kalau di Indonesia ya. Iya. Nah ini eh, kalau yang menangnya kita bahas ini dulu lah ya yang di Amerika lah pemilu ya. Efeknya ke komoditas lebih ke menguntungkan mana buat kita sih Pak? Kalau Biden atau Trump yang menang Pak? Harris atau Trump gitu ya. Yang bagus ke komoditas gitu kan kita kan banyak kita kan kalau kita banyak emiten komoditas Pak. Iya. Kalau kita pengen harga saham komoditasnya pada naik kan berarti kita eh, mesti pilih kira-kira nih yang mana bagus buat komoditas gitu Pak. Yang bikin Iya. komoditas naik ini yang mana Pak? Ya, mungkin saya mungkin membagi dua dulu ya. Mm-mm. Ini investor yang jangka pendek atau yang business people. Kalau bisnis people otomatis maunya yang aman dan stabil. Kalau Mm-mm. investor kalau terlalu aman juga harganya nggak bergejolak gitu kan. Mm-mm. Harganya nggak bergejolak kan. Otomatis nggak ada suatu margin ya. Otomatis yang istilahnya ya untuk spekulasi trading otomatis lebih bagus yang eh, bergejolak kan. Istilahnya, wah harga batu bara akan naik sekian, wah saham yang perusahaan batu bara otomatis akan naik tinggi gitu. Jadi memberikan suatu capital gain ya ke depan gitu. Jadi eh, tergantung ini, tergantung apanya, eh, kesukaan orang CVP. Jadi ada juga yang suka spekulasi trading, otomatis kan sukanya bergejolak gitu. Mm-mm. Jadi Jadi bisa kiranya yang bisa bikin capital pasar gainnya bisa bergejolak lebih tinggi. kayak pasar bergejolak kayaknya lebih di Trump ya Pak. Kalau gitu ya. eh Sepertinya iya gitu, ya kan? Ya kalau Jadi kita bisa lihat kan trading dari Pak. Kalau kalau dari Trump. karakternya,
eh, karakternya Trump otomatis lebih suka yang volatile gitu Hmm. dibandingin Harris. Kalau Harris lebih lebih suka memberikan suatu sosial program, ya kan, lebih memberikan apa namanya seperti kayak masalah-masalah kesehatan diperbaikin, kemudian masalah iklim diperbaikin, ya kan, terus kemudian lebih masalah apa namanya masalah lingkungan diperbaikin. Jadi lebih arahnya ke sana gitu. Oke, nah ini yang soal pemilu ya Pak. Iya, Nah, terus, cuman kalau kita lihat kalau berdasarkan polling, ya kan, antar Trump sama Harris kelihatannya masih seimbang, ya kan. hmm, Kita lihat kalau dari perilakunya itu kalau pemilu di United States ya, antara Timur dan Barat biasanya Republik. Sorry, Timur dan Barat biasanya Demokrat. Biasanya di middle, di negara bagian yang di middle biasanya banyak pemilih yang Republik gitu, hmm. gitu. Jadi kalau sementara kekuatan kira-kira ada di mana sih Pak sampai saat ini Pak? Saat ini agak imbang. Jadi kalau pollingnya itu Imbang. 48-49, Hmm. masih lebih tinggi Harris 1 poin aja. Oh. Karena Harris yang maju kali kalau Biden kemarin Ya, mungkin tapi bisa kita lihat ya, ketinggalan ya Pak. Vice Presiden Kamala Harris saat ini banyak didukung sama anak muda. Jadi contohnya Mm-mm. influencer Taylor Swift mendukung juga, ya kan. Terus Mm-mm. kemudian Taylor Swift, terus untuk yang kelompok yang Gen X-nya didukung sama Oprah Winfrey, Hmm. gitu. Cewek-cewek Ya, ya, woman power. ya. Pak, kan ini ya kita udah lihat Amerika ya. Terus Indonesia sendiri ada katalis apa sih Pak? Indonesia sebenarnya katalisnya ya eh, banyak. Seperti kita punya sumber daya alam, ya kan? Kita ada nikel, kemudian gas alam juga kita lumayan besar, kemudian kita negara kelautan juga dari segi perikanan juga harusnya besar, ya kan? Tapi kalau kita lihat kita breakdown ya, secara GDP kita itu apa namanya sektor manufaktur kurang lebih 20%, ya kan? Sektor finansial itu kurang lebih 5%, ya kan? Nah, kemudian sektor pariwisata juga kita bisa kurang lebih sektor pariwisata kita bisa dapat kurang lebih 5%. Nah, sektor UMKM itu berpengaruh sekali. Sektor UMKM itu kurang lebih 60% dari GDP. Sisanya sektor lain-lain lah gitu. Oke Pak, kan ini kita mau mau pelantikan nih Pak. Nah, kira-kira efek pelantikan ke bisnis bisnis real sama di pasar saham gimana Pak? Nah, kita juga market player, business people tuh sekarang kita lagi menunggu ya kan kabinetnya pemerintah baru. Jadi Hmm. kabinetnya presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto kita lagi tunggu apa namanya kabinet ekonominya itu bagaimana gitu. Memang sudah ada bocoran-bocoran, tapi ya kita tunggu yang resminya bagaimana gitu. Apakah kabinet ekonominya itu harus yang pro pasar atau tidak gitu kan? Seperti Hmm. itu. Biasanya kita tunggu mungkin yang saya dengar setelah pelantikan akan langsung dalam 1 hari akan langsung dilantik menterinya juga Hmm. gitu. Jadi langsung ketahuan ya Pak, beres ya. Ya, karena kita juga butuh. Contohnya gini. Kita ya butuh menteri-menteri ekonomi yang pro market ya, karena kita punya anggaran APBN kita itu totalnya kurang lebih 3.600 triliun ya APBN kita. Nah, kalau kita breakdown sumber dananya dari mana? Sumber dananya 3.000 triliun itu dari pajak dan biaya masuk dan lain-lain ya. Kalau pajak itu sekitar 2.400 triliun ya kan. Kemudian sisanya itu 600 triliun ya pemerintah otomatis ambil dari hutang. Tapi dari situ kurang lebih dari 600 triliun kalau kita bagi dengan GDP kurang lebih di bawah 3%, masih 2,7%. Jadi secara level masih aman. Terus kemudian kalau debt to GDP kita juga sekarang mungkin masih di bawah 30% ya, kurang lebih 30% lah debt to GDP kita. Jadi masih oke lah, masih aman lah. Indonesia secara debt to GDP masih aman. Jadi kita nggak masuk dalam dalam 96 negara yang jadi pasien IMF. Jadi kita inflasi juga ya kurang lebih 2 sampai 3%, ya kan. Ya ini menurut BPS ya 2 sampai 3%, ya kan.
Sedangkan kalau negara lain kayak di Turki, Argentina kan tinggi-tinggi, ya kan? Di Rusia juga sekarang udah tinggi juga, gitu. Oke, jadi utang negara juga kalau gede-gede diseimbangin sama GDP ya Pak. Kalau masih seimbang Iya, masih oke iya. ya. Kan kadang Saat bilang ini ya kita utang kita naik gitu kan, tapi sebenarnya GDP kita juga naik ya. Ya, saat ini kan kita visi pemerintah itu menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini GDP kita itu totalnya 1,3 triliun US dollar, ya kan? Kalau per kapitanya itu kurang lebih 4.500 dolar per kapita, ya kan? Nah, kita ingin menjadi suatu negara yang istilahnya kita saat ini masih kelompoknya ada aspiring middle class, ada middle class, ya kan? Kita mau menjadi high income. Nah, kalau ingin jadi high income itu kita harus punya GDP per kapita itu di atas 12.000 per kapita, ya kan? Nah, salah satu contoh negara ya, ini saya example aja. Negara yang berhasil bisa meningkatkan eh, penduduknya itu dari kelas miskin sampai ke middle class bahkan high income itu adalah China. Hmm. China dengan penduduk 1,4 miliar itu GDP per kapitanya sekarang udah 13.000 13.000 US dollar. Nah, China ini sekarang lagi mempertahankan supaya GDP per kapitanya itu nggak turun gitu. Nah, salah satunya dia harus kebijakan moneternya itu harus bikin suatu pertumbuhan, ya kan? Pertumbuhan. Ya kalau pertumbuhannya sekarang 5%, ya menurut saya masih kurang. Harusnya di atas 6%. Ini bagus. Tapi kalau di atas 6% itu namanya pertumbuhan itu kan harus butuh investasi. Hmm. Ada investasi, baru ada ada lapangan kerja, ya kan? Kemudian juga ada perputaran bisnis. Nah, itu yang dicari di seluruh negara adalah investasi. Gitu. Oke, makasih Pak. Pak, ini ada pertanyaan dari, saya bacakan ya Pak, dari Pak Kris Pascal. Pak Lukman mengenai nikel. Bagaimana ke depannya? Sepertinya masih laggard, Pak. View Bapak tentang nikel, Pak. Ya, saya untuk nikel saya nggak begitu tahu persis, tapi eh, di Indonesia itu nikel itu kita ini kebetulan saya ada ada visi 2045 nih. Visi 2045 di Indonesia itu nikel salah satu kita terbesar ya di bidang nikel. Ya masih perlu apa namanya eh, dikembangkan ya lebih bagus ya. Contohnya ya kalau kita cuma hanya bahan baku nikel aja, kita perlu juga melakukan suatu hilirisasi nikel yang lebih bagus lagi ke depannya gitu. Ya contohnya aja ya kalau eh, daerah yang penghasil nikel itu kan di dekat daerah Gorontalo ya, daerah Sulawesi itu. Itu pertumbuhan ekonominya meningkat tajam, ya kan? Kalau kita lihat secara region growth-nya itu di daerah yang penghasil nikel itu lumayan tajam. Ya, kalau kita lihat kan sejak presiden kita melakukan hilirisasi, dulu biasanya sekian triliun, sekarang bisa menghasilkan kurang lebih hampir 300 triliun ke atas gitu. Oke, jadi Gitu. mesti diolah ya, Pak. Ya, Oke, semoga menjawab ya, Pak Kris. Pak, satu lagi, Pak. Kalau saya penasaran nih ya, Pak. Dengan adanya kemarin yang stimulus Cina, Pak, itu ke harga komoditas gimana, Pak? gimana sih? Pak, kan Gimana? yang China stimulus kan kemarin ya. Ya. Itu bisa bikin komoditas naik sepertinya ya, Pak. Atau Nah, saat atau kesananya bisa bisa benar-benar boosting harga komoditas, Pak. betul. Jadi gini, mungkin karena faktor 2 tahun suku bunga tinggi ya, otomatis kan Mm. hampir eh, daya beli di seluruh dunia itu turun sebenarnya. Daya belinya turun. Jadi dengan stimulus China itu sebenarnya China itu lebih arahnya untuk supaya menjaga suatu stabilitas ya dan juga meningkatkan pertumbuhan, ya kan? China otomatis tidak menginginkan ini kalau menurut pemikiran saya, China tidak
tidak menginginkan suatu komoditas itu langsung begitu naik. Mm-mm. Karena penyerapannya belum tentu ada, demand-nya belum tentu ada, ya kan? Karena faktor daya beli yang selama kita ini 2 tahun nih suku bunga tinggi, ya kan? Suku bunga tinggi, otomatis nggak ada investasi, eh, otomatis juga daya beli masyarakat juga tinggi. Jadi kalau misalkan harga komoditi naik tinggi, apakah pasar bisa menyerap atau tidak? Ya saya juga nggak tahu juga jawabannya, ya kan? Pasti China nggak mau begitu juga sih kalau menurut saya. Kalau menurut pemikiran saya, gitu. Cuman mungkin Ya orang udah ngarepnya, harus wah ini harus melihat China, demand and supply dulu gitu mungkin. oh, cuman orang mungkin udah kira-kira, wah ini bakal boost gitu ya Pak. Makanya kemarin sempat komoditas pada gerak juga ya. Ya mungkin kalau untuk di capital market Hmm. bisa begitu juga. Ya itu euforia sementara Mm-mm. gitu istilahnya. Mm-mm. Tapi kalau untuk jangka panjang, ya kan, perdagangan, ya kan, otomatis dia akan lihat suatu demand dulu. Apakah Mm-mm. serapannya bisa atau enggak gitu. Realnya jalan nggak gitu ya Pak? Nggak mungkin naik Contohnya step kita, dalam semalam gitu ya. ya, contohnya kalau kita ingin menaikkan harga harga barang jadi, kita harus melihat demand-nya bagaimana, ya kan, kondisi pasar bagaimana. Enggak, maksudnya kita harus bisa analisa marketnya, apakah bisa marketnya apa bisa menyerap atau enggak gitu, ya kan. Oke, Andre, ada yang mau ditanyain, Andre? Oke, izin bertanya lagi nih Pak Lukman ya Pak. Kalau kan tadi kan bicara tentang China ya Pak ya, kita ngomongin ya. Saya dengar-dengar juga kan nanti kan ada yang apa lagi growing nih Pak di India ya Pak. Bisa berikan Iya. pendapat nggak nih Pak kayak gini dari Pak Lukman kira-kira gimana nih Pak kondisi India sendiri Pak saat ini Pak? India ya, kalau India sekarang ini eh, kalau kita lihat urutan secara GDP total ya Pak ya, yang pertama kan Amerika. Amerika, United States itu kurang lebih 27 triliun. China kurang lebih 19 triliun, ya kan. Di level ketiga justru bukannya setahu saya Jerman atau Jerman dan Jepang. Kemudian baru itu India gitu Pak. Jerman, Jepang. Nah, India juga punya suatu prospek Pak ya. Apalagi di sana kita lihat juga apa namanya penduduknya juga cukup besar ya kan. Bahkan ya kalau sekarang ini terbesar lah di dunia. Jadi nomor satunya adalah India, nomor dua baru China. Mungkin India udah di atas 1,5 miliar gitu. Nah, itu salah satu capitalnya dia, marketnya dia akan jadi besar juga gitu, ya kan? Nah, kemudian secara teknologi juga India juga cukup menarik ya Pak ya, ya kan? Kita lihat eh, beberapa apa namanya teknologi informasi banyakkan dari India gitu ya, program-program programmer-programmer juga dari India gitu, ya kan? Bahkan kalau dari beberapa CEO di dunia, ya kan, itu berasal dari India juga, ya kan. Saya rasa India bisa jadi apa namanya eh kandidat ke depan jadi superpower lah, menurut saya sih India ke depan. Jadi kan dulu kan yang kalau disambung-sambung ya Pak ya. Dulu Iya, apa terus nih Pak? kemudian saya tambah lagi Pak, India juga salah satu produser pharmaceutical Pak. Jadi pharmaceutical juga sangat penting penting juga. Jadi selain China dan India itu salah satu produser pharmaceutical, Pak. Kemudian barang-barang food chemical juga banyak dari India dan China, Pak, gitu. Jadi otomatis kalau menguasai food and beverage, pharmaceutical, ya kan, otomatis ekonominya akan lebih bagus gitu, Pak. Ya kan, Oke. farmasi. Nah, kalau kan tadi kan digadang-gadang kan dulu tuh kan yang mengkonsumsi banyaknya barang dunia tuh salah satunya tuh kan karena adanya China ya yang growing terus tuh jadi akhirnya kan banyak makan komoditas, akhirnya banyak makan ini gitu ya Pak. Jadi growth-nya juga kan bagus ya. Nah, apakah India ke depan bakal seperti itu nggak ya Pak? Kiki Pak Lukman bisa kasih gambaran nggak ya Pak? Dengan produk yang banyak gitu bakal bisa jadi justru jadi growth driver nggak ya Pak untuk dunia ya Pak? Kita ngomongin ya. Ya saat ini eh, yang jadi patokan katalisnya adalah yang penduduk banyak itu bisa bisa juga meningkatkan
GDP-nya secara total, ya kan? Secara total, Pak, bukan secara per kapita, ya kan? Nah, kalau per kapita mungkin India mungkin secara per kapita mungkin India masih di bawah Indonesia, Pak. Hmm. Secara per kapita ya. Nah, ke depan juga ada suatu risiko juga, ya kan? Ya, eh, yang terakhir-terakhir yang saya dengar itu adalah kalau jumlah penduduk itu besar, ya kan, istilahnya demografi penduduk besar, otomatis dapat meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Tapi kita jangan lupa juga, Pak, ini teknologi juga lumayan berjalan cepat. Jadi sekarang ada artificial intelligence, ya kan, banyak pekerjaan-pekerjaan manusia itu banyak bisa juga tergantikan oleh artificial intelligence atau robot, Pak ya. Banyak juga pabrik-pabrik sekarang seperti di China udah menggunakan robot, Pak, ya kan. Udah pabriknya udah mungkin udah bukan 4.0 lagi, udah 5.0, Pak, gitu kan. Nah, itu ke depan jadi suatu tantangan, ya kan? Tantangan. Apakah nih tantangan ini akan bisa menghambat suatu pertumbuhan? Nah, ini belum bisa kita jawab sekarang gitu, Pak. Gitu. Hmm. Oke, jadi masih question mark juga ya Pak soal India ini juga Iya, ya. Gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin balik lagi ke China nih Pak, kan ini banyak barang impor nih Pak. iya, Bukannya itu jadi bad sign juga ya kalau lemparnya kan semua jadi muntahan dia tuh kan terlalu banyak barang juga nih termasuk ke Indonesia jadi bad sign juga nggak Pak buat iya, industri dalam negeri iya. nih. Ya otomatis kalau barang-barang China itu ada di Indonesia, Pak, ya kan, otomatis eh, akan jadi apa namanya, jadi persaingan untuk barang dalam negeri, Pak. Otomatis pemerintah harus bisa memberikan suatu proteksi juga, ya, ya kan. Tapi ya yang dibutuhkan masyarakat juga kalau bisa ya bagaimana mendapatkan barang yang lebih kompetitif ya. Ya, dalam arti kompetitif maksud saya itu barang yang kompetitif dalam dalam segi harga bisa juga atau bisa juga dalam kompetitif dalam dengan kualitas yang bagus gitu, Pak. Gitu. Otomatis barang-barang China bisa juga membanjiri di dalam negeri, Pak. Ya Hmm. kan? Itu yang 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 apa namanya suatu tantangan kita atau tantangan kita, Pak. Barang-barang China yang bisa membanjiri pasar dalam negeri gitu, Pak. Nah Pak, saya pengen nanya nih Pak dari Bapak sebagai pelaku industri plastik lah ya kalau kita Ya, ngomongin Pak. ya. Itu dari China ini Pak memang apa sampai ke industri plastik aja di perusahaan Bapak jadi Pak itu berpengaruh nggak Pak? Kalau kita ngomong itu jadi benar-benar kerasa, oh ternyata ini dengan China ini kerasa banget atau sebenarnya nggak atau gimana nih Pak? Bisa kasih oh ini Hmm. Pak pandangan nih Kalau Pak. kita kalau kita itu tidak terpengaruh, Pak, karena kita itu apa namanya yang kuncinya itu di distribusi, ya kan? Contohnya kalau China itu kalau eh, masuk untuk kemasan plastik ya, Pak ya, eh, otomatis ya apa namanya secara distribusinya itu ke pasar-pasar tradisional kita kan memiliki 12.000 pelanggan toko, Pak. Hmm. Bagaimana dia cara penetrasinya ke pasarnya itu, Pak? Ya kan? Oh, Jadi oke. tidak hanya dia produksi saja, tapi dia bisa nggak untuk jual ke penetrasi ke pasar tradisional, Pak. Nah, itu Hmm. mengalami kesulitan. Dan kalau China, Pak, masuk barang-barang plastik, itu bukan di kemasan plastik seperti kita, tapi banyak kan seperti Tupperware gitu, Pak. Oh, Seperti kayak household gitu, Pak, yang barang-barang perlengkapan rumah tangga. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Dan oh, kalau sekarang China mungkin ya masuknya banyak kan ya barang-barang teknologi, Pak ya, banyak kan elektronik ya seperti itu. lebih fokusnya ke sana ya. Nah kalau Ya, kalau barang plastik itu, mereka akan mengincar yang marginnya tinggi-tinggi, Pak. oke. Ya, kita lihat ya, kita lihat, Pak, kalau bayangkan aja, Pak, kalau kita lihat kalau kayak smartphone, Pak, mereka sudah bisa menjual smartphone seperti Huawei yang kemarin produk terbaru, Pak. Itu kurang lebih 2.500 US dollar. Kalau kita rupiahkan sekitar 40 jutaan, Pak. Ya kan? Itu barang yang berteknologi tinggi, Pak. Hmm. Ya kita bisa bayangkan margin keuntungannya itu sangat besar sekali, Pak. Ya betul betul betul. Ya, Uangnya besar gitu ya Pak. Pak. ya, itu cuannya pasti besar, Pak. Jadi Oke. China banyak masuk produk-produk seperti itu. Berarti kalau gitu yang industri-industri dasar sendiri itu nggak banyak terganggu sebenarnya sama China ya Pak. Seperti contohnya kayak misalkan anggaplah contohnya misalkan kayak
eh, apa namanya tuh bahan-bahan mentah lah seperti mungkin kan PBID kan lebih ke inilah apa kalau kita sebut tuh jadi kayak kantong plastik kayak gitu nggak terlalu terganggu ya Pak ya kalau kita Nah, sebut nggak ya Pak. terganggu, Pak. Itu itu untuk penetrasi ke pasarnya itu mereka akan mengalami kesulitan gitu. Oh, Karena oke. Nggak customer ada, kita nggak ada banyak kan pasar implikasi. tradisional, Pak. Customer Oh, kita banyak kan pasar tradisional. tapi Ya tapi China kalau secara mesti margin kerahkan ke gini. pasar tradisional lagi. Itu kan nggak Oh, susah gitu, ya kan? Dan itu membutuhkan waktu gitu. oke. Kalau secara margin maksudnya tuh apakah ini kita bukan ngomongin misalkan kita nggak bicara tentang distribusinya ya Pak ya. Kita bicara tentang misalkan apple ke apple-nya lah, misalkan kantong plastik dan kantong plastiknya Pak. Apakah di China sendiri sebenarnya bisa lebih murah atau sebenarnya mereka sulit juga Pak nyaingin Pak? Kalau di sana bisa jadi ya produk-produk seperti itu bisa jadi, ya kan? Mereka eh, dengan berkembangnya teknologi mereka, mereka eh, lebih memilih ya. Ini kalau pemikiran saya Pak ya. Kalau pemikiran saya, mungkin juga saya juga bisa salah juga. Mereka kan memilih suatu margin yang lebih lebih tinggi Pak gitu. Contohnya mereka jual mainan. Mainan kan lebih tinggi Pak gitu kan. Iya, iya. Ya, kita lihat ya mainan yang sekarang itu yang lagi viral itu harganya 500.000, barangnya kecil-kecil gitu, Pak. Itu Hmm, marginnya tinggi gitu. Mereka hmm. akan mengincar suatu margin yang lebih, keuntungan lebih tinggi gitu, Pak. Oke, berarti kan sebenarnya udah mulai yang Iya. basicnya juga mereka udah mulai ninggalin juga ya. Saya dengar juga kan kayak contohnya kayak chemical nih Pak. Chemical sendiri di China sendiri kan untuk yang basic-basic tuh beberapa udah mulai tinggalkan juga ya Pak. Saya dengar tuh ya. Jadi lebih Tapi masih, Pak, karena masih ya. mereka seperti produk dasar seperti paracetamol, ya, terus kemudian sweetener, ya kan, itu masih masih mereka masih menguasai gitu, ya kan. Dan China itu memang secara economic of scale-nya itu, secara skala ekonomisnya itu sudah masuk, Pak, gitu, Pak. Jadi mereka dengan produksi kuantiti yang sangat besar, ya kan, mereka bisa memberikan suatu harga yang kompetitif, ya kan? Mereka eh, bisa masuklah ke pasar-pasar dunia gitu, Pak. Jadi dengan harga yang kompetitif itu mereka punya daya saing gitu. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing kita aja, Pak? Itu Hmm. kompetitiveness kita itu, ya itu yang paling penting, Pak. Ya, Oke. kompetitiveness kita yang paling tinggi. Kalau secara grade nih Pak, Indonesia saat ini Pak, kan nggak tahu Pak boleh disebut nggak Pak, Bapak sebagai apa Pak di pemerintahan kan saya nggak tanggung jawab. Nah, saya rasa jangan apa nah, Oh, jangan ya Pak jangan. ya. Jangan. Oke ya Pak ya. Oke, nah kira-kira nih Pak, pandangan dari luar sendiri terhadap Indonesia tuh misalkan sudah cantik belum Pak? Atau nggak mau mulai invest atau seperti gimana nih Pak? Bisa kasih gambaran nggak nih Pak Lukman? Gimana, Pak? Gimana? Jadi pandangan dunia asing lah terhadap Indonesia ya Pak saat ini Pak. Kalau kita Investor ngomongin lah, investor mungkin ya ya. Oh ya, Nah, investor investornya. luar lihat Indonesia gimana sih? apakah lihat negara lain lebih cantik atau seperti apa nih Pak misalkan? Kita ini sebenarnya istilahnya ini kita beauty, Pak, ya kan? Kita cantik, ya kan? Karena kita lihat ya, kita lihat kita lihat kita dalam setelah pandemi COVID, Pak, kita negara yang salah satu negara yang pulihnya paling cepat, Pak, Hmm. ya kan? Saat ini kita bisa pertumbuhan 5%, ya kan? Dari sejak COVID, ya kan? Sejak pandemi COVID. Sedangkan ada beberapa negara itu masih jadi pasien IMF, Pak, ya kan? Nah, kita negara eh, terbesar keempat dalam segi populasi. Otomatis kita punya marketnya besar, ya kan? Terus kemudian kita punya sumber daya alam juga cukup banyak, Pak, ya. Dari segi ya seperti yang tadi yang disebut nikel, kita nikel nomor satu. Kita punya coal, batu bara juga. Kita punya timah, kita punya gas alam, natural gas, itu kita punya sumber daya alamnya. Kemudian untuk perikanan juga kita juga cukup, ya walaupun belum terlalu berkembang, tapi kita juga cukup bagus gitu, Pak. Gitu. Jadi Oke. secara pertumbuhan ekonomi, kita ini paling stabil, Pak, di di Asia Tenggara. Kita paling stabil. Secara politik juga kita stabil, Pak. Ya kan? Kita lihatlah transisi pemerintah stabil, Pak. Ya kan? Kemudian dari Presiden Jokowi kemudian ke Presiden terpilih otomatis transisinya juga stabil. Bahkan sudah dimulai dari beberapa bulan yang lalu gitu, Pak. Sudah dimulai gitu, Pak. Oke.
Pak bisa kasih gambaran nggak nih Pak? Mungkin untuk apa ya, pemerintahnya baru ke depan tuh programnya seperti gimana ya? Kira-kira yang bakal berjalannya. Kira-kira ini bakal favorable untuk sektor apa, bisnis apa nih Pak? Bisa kasih gambaran nggak nih Pak? Kira-kira. Eh, Kalau kita lihat dari segi kampanyenya Pak ya, ya otomatis ya pemerintah Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ya otomatis kan apa namanya akan memberikan program pertamanya yang paling didengung-dengungkan orang ya Pak ya, itu memberikan makan makan siang gratis ya. Nah, kemudian makan siang gratis dirubah jadi makanan yang bergizi ya kan. Bagaimana dia tujuannya adalah meningkatkan sumber daya manusia ya kan. Karena tanpa makanan bergizi otomatis kita eh, apa namanya nggak bisa menciptakan sumber daya manusia yang lebih handal gitu Pak. Jadi otomatis makanan makanan yang bergizi itu Pak ya otomatis sektor-sektor seperti consumer good akan meningkat gitu Pak. Termasuk kita lah, kita kan otomatis kan kalau makanan bergizi kan butuh packaging juga, ya otomatis Oh iya, gitu. akan cukup meningkat lah gitu, seperti itu. Nah ini bukannya bukannya iklan Pak ya, tapi kenyataannya seperti itu gitu Pak, otomatis. Jadi yang yang saya lihat itu program ke depan itu ya seperti ya dia harus penuhin janjinya itu janji-janji kampanye ya seperti makan 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 yang bergizi kepada eh, pada ya makanan bergizi. Ini stop atau bagaimana Pak? Oh enggak, Pak. Oh, Oh enggak. enggak ya, oke Ya, oke. lanjut. Makanan bergizi terus kemudian ya otomatis pemerintah ke depan juga infrastruktur juga masih berjalan ya kan kita lihat infrastruktur juga masih berjalan ya ya pemerintah ke depan ini adalah suatu keberlanjutan lah yang mana Presiden Jokowi selama 10 tahun sudah memberikan suatu fondasi yang bagus ya kita lihat jalan tol yang dibangun aja udah di atas 3.000 kilometer jalan tol, kemudian jalan desa juga udah dibangun, kemudian ada 50 bandara dan pelabuhan yang sudah dibangun. Jadi pelabuhan juga sangat mendukung untuk perekonomian. Jadi kemudian waduk-waduk juga udah dibangun dari pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian pemerintahan Pak Prabowo itu akan melanjutkan pemerintahan dari Pak Jokowi gitu Pak. Jadi pondasinya udah dibangun Pak Jokowi, kemudian tinggal Pak Prabowo akan melanjutkan ke depan. Jadi suatu keberlanjutan lah ke depan. Andre, nge-freeze nggak? Iya, udah. Ya. Dan kalau untuk eh kalau untuk di capital market ya otomatis ya ini kan karena multi bagger nih. Ya, capital market ya kalau saya lebih milihnya consumer good ya kan, banking ya kan. Terus kemudian ya apa namanya ya komoditi paling menarik lah kalau untuk investor karena lebih lebih sifatnya ada spekulasi juga kalau kalau nggak bisa beli di bawah otomatis kan nggak bisa dapat margin tinggi kan gitu. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Kris, Pak. Ada corporate action apa nggak di PBID? Kalau boleh disampaikan. Ya saat ini corporate action kan kita sudah melakukan corporate action waktu di bulan eh, Juni kita melakukan stock split 1:4 ya kan. Jadi saham kita udah stock split ya. Saat ini di kisaran 460. Ya tujuan kita stock split adalah kita untuk eh, likuiditas saham lebih liquid ya kan. Kita juga supaya harga kita lebih menjangkau ke retail gitu, retail retail investor gitu, ke retail investor gitu ya kan. Nah, kalau saham kita ya saya coba sampaikan ya kan kalau perusahaan kita ini
mendukung pasar tradisional dan UMKM ya. Jadi eh, kita melihat UMKM itu eh, secara GDP kita itu 60% UMKM itu berkontribusi sebesar 60%, ya kan? Karena kalau kita lihat di Indonesia itu secara sektor formal ataupun sektor non formal ya, sektor formal itu cuma 40%, sisanya 60% sektor non formal, ya kan? Kita lihat di sana ada pedagang kaki lima, pedagang warung, ya kan? Pedagang eh, makanan, pedagang minuman, pedagang pasar tradisional, itu kontribusinya 60% dari GDP kita. Jadi saat ini kita mensupport eh, 60% GDP kita itu. Karena kita mensupport pasar tradisional dan UMKM. Dan saya pikir pasar tradisional dan UMKM itu masih sangat bagus jadinya. Jadi lebih cepat pertumbuhannya lebih cepat, ya kan? Oke, karena Bapak mainnya di situ ya, Pak. Pak, ini ada pertanyaan Pak terakhir ya, Pak. Apa PBID memanfaatkan medsos agar masyarakat makin mengenal, Pak? Mengenal Ya PBID. kita ada Facebook, ya kan? Eh, Facebook namanya Plastik Pancabudi, juga kita ada media sosial, Instagram juga kita ada, di TikTok juga kita ada. Ya, kita ngikutin perkembangan zaman lah. Kita ada namanya TikTok, ada Instagram, ada apa namanya Facebook juga. Saya Oke. sendiri pribadi juga ada Facebook, ada Instagram juga. Ya, silakan di-follow ya. Ya, Pak Lukman, medsosnya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lagi, Andre? Sorry tadi nge-freeze Pak. Ya, mungkin Iya, thank you. Oke, ya udah sih dari saya sih cukup Pak Ici. Cukup kali ya, waktu juga udah 1 jam. ya Terima kasih. nggak, saya Heeh. rasa saya tambah kita kita punya ekonomi masih resilient lah, masih tangguh karena kita punya ekonomi saat ini kan domestic economy oriented ya. Jadi secara GDP-nya consumption itu 60%, jadi kita nggak usah khawatir ya, apalagi ke depan BI rate kan udah turun, ya kan dengan BI rate turun, terus kemudian Fed rate juga turun, nilai tukar kita juga udah mulai bagus di 1500 ya kan. Jadi kita juga karena kita butuh nilai tukar kita menguat karena kita masih import barang modal, kemudian kita bisa import barang baku supaya kita bisa meningkatkan daya beli. Jadi dengan turunnya apa namanya BI rate, kemudian Fed rate, ya, kemudian rupiah juga jadi IDR jadi menguat, ya kan? Otomatis kita punya ke depan mungkin daya beli akan meningkat gitu. Oke, ini penutup dari Pak Lukman ya. Ya. Yang paling penting kan daya beli harus meningkat, Iya. ya Itu kan? daya beli bisa dilihat dari indikator plastik ya, Pak? Ah, bisa juga. Ya kalau kita lihat tuh indikatornya ya, kalau eh, indikator yang leading indicator ya PMI kemarin saya lihat 49 ya kan. Kalau di atas 50 baru ekspansi, di bawah 50 kan otomatis kan dia menurun gitu. Kayak consumer survey juga kemarin di bulan Juli Agustus eh, menurun. Cuman ke depan mungkin akan naik karena faktor dari suku bunga turun. Jadi Oh, suku bunga turun itu sangat berpengaruh sekali, ya kan? Karena kita udah terlalu lama, 2 tahun kita ngalamin suku bunga tinggi. Kalau suku bunga tinggi, otomatis investasinya nggak ada, ya kan? Orang semua banyak kan keep di safe haven, keep di US dollar. Nah, sekarang suku bunga udah turun. Mungkin ke depan akan turun lagi ya, moneter semua negara hampir turunin suku bunga. Ya, kecuali Jepang ya. Kalau Jepang bisa naikin suku bunga ya. Jadi United States turunin suku bunga, Fed turunin suku bunga, terus kemudian China juga akan rencana turunin suku bunga, kita juga turunin suku bunga. Kecuali Jepang aja, Jepang nggak turunin suku bunga. oke, mungkin buat hari ini udah sampai waktunya, udah cukup kali ya Pak Lukman. Iya, iya. Terima kasih banyak buat Terima kasih. pesan-pesannya, insight-nya banyak juga. Ini silakan Andre ditutup Andre. Oke, thank you banyak nih Pak Lukman ya, Pak atas sharing-sharingnya Pak. Tadi sangat insightful ya. Semoga ke depan Pak nanti mau sharing-sharing lagi kembali bersama kita ya Pak ya di apa di Investor Academy Indonesia Pak ya. Jangan Siap, kapok ya siap, Pak Pak. nanti kalau diundang Pak ya. Pak, kita foto dulu ya, jangan tutup kemarin. Boleh. Kalau bisa Oke. sharingnya nanti saya pergi ke Bandung kan lebih enak Pak gitu. Oh, siap, Nah, itu Pak ditungguin. boleh. Kita podcast ya Pak ya. Nanti ya Pak. Ya, Kalau di Bandung saya suka ke Bandung Pak.
makan Oh, seblak gitu kan. bukan tuh. Yuk kita Oke. foto ya Bapak Ibu. Kalau ada yang bisa on cam silakan on cam Bapak Ibu. Kita foto dulu sama Pak Lukman. Saya izin capture ya. Bapak Ibu, ada yang bisa on cam? Ya ini nanti videonya diupload di websitenya Multibagger ya. Iya, iya. Iya, izin ya Pak, nanti diupload ya Pak. Yuk Bapak Ya, Ibu, kita ambil foto ya. Satu, dua, tiga. Oke. Udah ya, Ci. Udah. Oke, Pak Lukman, thank you banyak Pak atas terima kasih. sharing-sharingnya Pak ya. Nanti semoga ketemu di Bandung ya Pak ya nanti Pak. Kita kontak-kontakan ya Pak ya. Siap, Nanti kita siap, makan siap. seblak bareng Pak sambil ini nge-podcast mungkin ya. Iya, iya. Oke, thank you banyak ya Pak Lukman. Yuk, terima Eh, kasih. Pak, Oke, terima thank you kasih banyak ya Bu, itu Bapak Ibu, Pak teman-teman Kris, semuanya ya. Pak Hedi, makasih ya. Yuk, terima kasih Makasih ya. Bapak Nanti Ibu. kalau Nah, mau ikut acara kita ada di Instagram di update ya. Oke, Oke, thank you saya banyak ya. izin pamit ya. ya. Makasih semua ya. Yuk, Ya, dadah. udah, Andre, udah. Lukman, makasih Thank you, thank banyak. you. Pak Yuk semua. Lukman, thank you ya. Terima kasih Yuk, semuanya. dadah. Saya izin Oke, live Pak Andre, Ya, Pak. CVP. oke, Yuk, siap. Makasih, Pak. Thank you, Pak yuk, makasih Lukman. ya. Yuk. Yuk. Dadah.